Ini bocah kayaknya dari kemarin ngecas mulu. Kayaknya banyak keluh kesah yang menarik nih dari dia. Pih, lanjutin Koko bikin konten yuk. Konten apa? Selanjutnya istri gue kemarin tentang iPhone 11 Pro-nya banyak yang suka. Mari kita lanjutin ke adik gue yang ternyata pakai HP lebih jadul lagi. Kira-kira gimana kondisi HP-nya saat ini? Hal apa yang dia suka dan gak suka sama pakai HP-nya? Dan apakah udah saatnya dia buang iPhone jadulnya ini? Yuk kita mulai dari... Halo guys, kenalin ini adik paling bontot gua. Panggil saja Pipi yang ternyata masih pakai iPhone 8 Plus. Jadi udah berapa lama Pi pakai iPhone-nya? Akhir tahun 2020. Berarti udah mau 4 tahun. 4 tahun ya? Tapi kan ini HP-nya dari belas kasihan Cici. Heeh. Terus kayaknya Cici belinya sekitar 2018 deh. Dia sempat pakai 2 tahun, dipakai Pipi 4 tahun, jadi udah kurang lebih 6 tahun totalnya ya. Jadi emang biasa Pipi pakai buat apa HP-nya? Kerja. Kerjanya apa? Admin sosmed sebuah brand yang merangkap juga menjadi seorang desainer yang posting juga, yang balas DM juga. Terus selain itu apa lagi? Tiap hari pasti buka game sih. Gamenya game gak berat sih, cuma kayak puzzle-puzzle. Paling yang berat ada game berpakaian, Namanya? live makeover. Ayo, ada yang main nggak? Terus waktu mainnya nge-lag nggak? Kayaknya cuma sekali 2 kali doang deh. Berarti masih Sisanya- bagus ya Iya. performansnya ya. Padahal ini grafiknya kalau aku lihat lumayan berat sih. Tapi belum makan-makan nih. Ya makan aja dulu. Nah berarti Cici sekarang pakai HP apa? 12 Pro Max. 12 Pro Max? Wah, bisa dikontenin lagi guys. Adek gua yang tengah cicinya dia. Bukannya masih bagus ya 12 Pro Max ya? Kasih tahu guys, butuh nggak kita interogasi dia juga dengan 12 Pro Max-nya? Selain ngegame, biasanya sosmedan sih. Biasalah anak TikTok. Tapi bukan influencer ya, cuma scroll aja. Kagak habis nih mah. Nah sekarang pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Baterai health-nya berapa setelah 6 tahun pakai? Pernah ganti baterai nggak? Nggak, coba cek dulu ya. 1 hour. 75. Silakan. 6 tahun 75% itu kayaknya masih oke nggak sih? 6 tahun loh. Nggak tahu deh, menurut kalian gimana guys? Maklum lah guys, kalau gua kan tiap tahun ganti HP guys. Berarti ini entah rezeki anak bontot atau kutukan anak bontot dapat barang Iya, sisaan pasti begitu dari Koko sih. apa Cici ya? Ya. Ada yang relate nggak? Sebenarnya sering jatuh sih, tapi kayaknya masih mulus-mulus aja. Ya paling nge-crack di screen protectornya aja. Mungkin karena pakai case juga kali ya. Iya sih, kalau Koko lihat sih build quality-nya masih mantep ya. Dan ini cukup premium loh guys, karena backdoor-nya dari kaca, terus frame-nya dari aluminium. Dan iPhone 8 Plus ini ngingetin gua sama iPhone SE ya yang pernah gua unboxing. Bener-bener yang dapat bonus bezelnya tebel banget atas sama bawah, plus ada home button-nya lagi. Dan satu guys, untuk HP-HP berhome button kayak gini, kalau kalian mau ke control center-nya, swipe-nya dari bawah ke atas ya. Bukan HP-HP zaman now kan sekarang swipe-nya dari atas ke bawah tuh. Dan satu lagi kalau kalian ingat home button di zaman COVID kemarin tuh sesuatu banget ya, kayak lebih di-preferin daripada Face ID yang kalau kita pakai masker bakal agak susah buat unlock-nya. Tapi habis itu dapat update di iPhone 12 atau apa, bisa Face ID pakai masker sih. Dan Pipi tahu nggak kalau home button ini sebenarnya dia bukan tombol loh. Dia jadi pas dipencet ada getaran-getarannya. 256. 256 emang cuma cukup gede sih. Tapi pernah nggak kayak kepenuhan dibersihin atau Pernah sih, waktu itu pas banget lagi ngonsel lagi, terus tiba-tiba ada pop-up notif aja gitu kan, kepenuhan. Jadi hapus-hapus dulu. Kan panik-panik gitu kan, mau fatcam. coba ya kita lihat storage-nya ada apa aja ya. Wah, ya masih muter-muter guys. Ya, maklum lah HP tua. 2,000 years. Nah, kebuka juga guys setelah 5 menit. Coba kita sidak ya, ada apa aja di HP-nya. Foto 55 GB. Buset,
Yang kedua itu Live Makeover, itu game yang tadi ya. 28,5 giga. WhatsApp emang karena buat kerjaan ya 26 giga ya. Sama CapCut buat ngedit-ngedit, VTV, X, TikTok. Dan lanjut aja sebelum Pipi ngomongin unek-unek kayaknya banyak banget tentang HP-nya ini. Mari kita ngomongin kelebihannya dulu, diangkat-angkat dulu. Apa Pi kelebihannya? Yang pertama itu ada lemotnya pirasa minim sih, walaupun udah hampir kepake 6 tahun ya. Oh, lemotnya minim ya? Jadi sebelum Pi pakai iPhone 8 Plus ini, Pi sempet pakai Android yang mana sumbangan juga dari si Koko. Itu tuh sama ya, tahun ketiga juga itu udah, wah itu lemotnya udah mulai parah banget sih. Ya itu tapi HP Android yang udah zaman lalu lah ya, 2018 kalau nggak salah. Terus habis itu apa lagi Pi? Ini sih kayaknya salah satu alasan kebanyakan orang milih iPhone ya, yaitu kamera. Karena selain buat kerjaan juga, Pi orangnya emang suka foto-foto aja sih, makanan, pemandangan, terus kayak tempat-tempat yang pokoknya yang menurut Pi bagus gitu kan, Pi foto gitu. Tapi kan HP si 8 Plus ini kan cuma ada 2 lensa ya, yang 12 megapiksel utama sama 12 megapiksel telefoto. Dia nggak ada ultrawide. Pipi suka terganggu nggak ada ultrawide? Ultrawide itu yang kayak framingnya lebih gede gitu. Lebih luas sih ya. Iya udah sih. Kadang bisa sih, maksudnya kayak gedung-gedung tinggi gitu kan, yang estetik-estetik. Ya nggak kepotong aja jadinya gitu kan, jadi mesti cuman butuh nggak harus sih, coba gua ada ultrawide itu, atau ya biasa aja sih. Cuman kalau dari yang Koko sempat main kemarin, kalau dibandingin sama 15 Pro Max jelas sih perbedaannya ada ya, tapi kalau dibilang jomplang banget sebenarnya enggak sih, terutama buat kamera belakangnya. Paling buat selfie-nya baru berasa sih. Untuk fotonya lebih cerah di 15 Pro Max. Terus dari sisi video juga selain stabilisasinya yang bergejolak, dynamic range-nya juga nggak sebaik 15 Pro Max. Tapi ya sebenarnya yang ada di 8 Plus ini udah cukup oke kok. Cuma itu buat daylight-nya ya. Kalau buat low light-nya sih agak diragukan. Nanti kita cobain pas malam. Terus sama satu lagi nih di video ya Pi ya. Kalau misalnya Koko mau ganti resolusi, itu nggak bisa langsung pencet di kamera app-nya ya. Mesti ke settings dulu, ganti resolusinya, terus balik lagi ke kamera app. Itu sih ngeribetin banget ya. Terus sama ada satu yang cukup unik, ada satu menu sendiri yang namanya Square. Yang mana kalau di 15 Pro Max sekarang tuh udah bisa ke menu foto, tinggal ganti luas fotonya aja sih. Itu doang sih yang beda. Terus menurut Pi tahan banting sih, soalnya Pi orangnya rada ceroboh dikit ya, jadi sering. Terus udah 2 kali ganti screen protector juga, tapi layarnya masih mulus aja sih. Oh, sama aku itu tim yang kalau ke kamar mandi bawa HP, jadi ya keciprat-ciprat air. Terus pernah juga kecemplung ke dalam dasar bak gitu. Kayaknya 1 atau 2 kali. Tapi untungnya masih mulus aja HP-nya. Ya karena emang secara spek si 8 Plus ini udah IP67 ya. Jadi kalau celup-celup gitu sih lumayan aman. Terus buat 3D touch-nya Pipi suka kepake nggak? Apa tuh 3D touch? Udah kejawab ya, berarti kayaknya nggak pernah pakai. Jadi maksudnya 3D touch ini memungkinkan kita kalau pencet layarnya lebih kencang, dia bakal melakukan fungsi tersendiri. Jadi nggak cuma di touch doang. Misalnya saat tahan icon kamera ini dia bakal keluarin shortcut menu gitu ya. Atau kalau misalnya biasa buat teks, kalau kita tahan gitu bisa ngintip isinya apaan. Oh iya, itu mah Pi sering banget itu. Apa tuh 3D touch? Kan kalau ditahan suka ngintip kan, jadi bisa prepare dulu nih mau balas apa nih gitu kan. Tapi lucunya ternyata setelah Koko cek, emang fungsi 3D touch ini kayaknya udah disamain sama tahan layarnya yang lama ya. Jadi kalau kalian perhatiin, gue sempet tes nih, kalian lihat di sini sama-sama keluar menunya ya. Yang ngebedain itu kalau kita pencet tekan dia langsung keluar menunya, sedangkan yang tahan lama itu mesti nunggu sekitar 1 detik baru keluar menunya. Tapi Pipi suka pakai wireless chargingnya nggak? Wah, nggak ada juga ya chargernya ya. Kalau Apple Pay juga nggak ada lah ya di Indonesia lah ya. Aus nih guys, kita mau beli jus dulu. Nggak bisa Apple Pay kan HP-nya. iya.
Oke, inilah saatnya penentuan keluhan dari iPhone 8 Plus-nya. Apaan, Ibu? Yang pertama sudah pasti baterai. Kalau di rumah sih biasa kayaknya udah bisa 3 kali sih ngecasnya. Itu biasa buat kerja. Walaupun sebenarnya kerja juga lebih lama pakai laptop ya. Terus habis itu ya main game, scroll sosmed. Ya itu 3 kali ngecas lah. Kalau misalnya di luar lagi ada kegiatan, itu di luarnya aja itu bisa 2 kali sih, 1-2 kali. Terus kalau saya dihitung sama sebelum pergi dan sesudah pulang dan nyampe rumah, ya 4 kali lah sehari. Berarti bawa power bank terus dong. Tapi punya Sobat. 3 malah. Kalau kata teman-teman netizen bilang sobat PLN ya. Terus apa lagi, Bu? Terus cepet panas, berujung ke lemot. Terus habis itu kadang-kadang suka nge-crash jadinya. Loh, emang panasnya biasa pas lagi ngapain? Yang udah pasti sih pas lagi ngecas ya. Terus Itu agak wajar sih kalau panas ngecas. ya apalagi kan kalau ngecas juga HP-nya terus dipakai kan, entah buat kerja atau yang lain gitu kan. Makin rontok deh baterainya. Cuma mau nggak mau ya. Habis itu kalau misalnya pakai kamera atau video, tapi itu kalau lama banget sih, maksudnya kalau cuma 1-2 gitu dong harusnya enggak sih, aman. Terus sama maps, pakai maps soalnya kan jalan terus kan itu kan. GPS Ya, ya. panas. Terus dari sisi ukuran ada masalah nggak? Kegedean nggak HP-nya? Lumayan gede sih. Apalagi kalau ngetik 1 jari kan itu butuh usaha lebih. Jadi ya mau nggak mau ya masih pakai 2 tangan dong. Jangan nggak bisa dipaksain pakai 1 tangan juga kan? Sebenarnya bisa sih kalau dipaksain, cuma ya begitulah. Jadi kebanyakan ya pakai 2 jari kalau ngetik. Terus apa lagi? Keluarkanlah keluh kesahnya, silakan. Sama nggak ada clipboard. Tapi itu kayaknya semua iPhone lah ya, nggak cuma iPhone 8 Plus doang. Jadi maksudnya gimana tuh? Ya jadi clipboard kan biasanya kalau habis kopi kan itu dia ada beberapanya kan. Jadi membantu kerjaan banget nih kalau mau reply DM orang gitu kan. Jadi maksudnya ada beberapa list yang kita Iya. copy ada apa aja kan. Sedangkan di iPhone kan cuma 1 doang yang terakhir kita copy gitu maksudnya. Jadi effort aja gitu kan, bolak-balik gitu kan. Mending Android bang. Oh iya, sama satu lagi itu, brightnessnya kayak kurang banget, sangat redup seperti masa depan. Nggak tahu kenapa kecil banget, nggak tahu. Oh ya, kalau dari sisi iOS-nya kan sekarang udah nggak disupport lagi ya, Pi ya. Vivi ada masalah nggak sama iOS yang udah nggak disupport? Kalau dari performance sih kayaknya kurang paham ya. Cuma mungkin paling lebih ke fiturnya kali ya, kayak yang cut out, terus Cutout itu apa? Cutout? like di foto terus ada objeknya yang kalau ditekan itu bisa nge-cut gitu loh. Terus Sama yang quick crop itu quick crop, kan, Ah. zoom terus langsung ada pilihan nge-crop. itu. Itu ngebantu ya kalau buat kerjaan ya. Kalau misalnya sosmed sih nggak ada masalah sih sejauh ini. Jadi gimana? Apakah ada perbedaannya? Kayaknya yang ini lebih berbahaya nggak sih? Yang mana? 8 Plus Kalau yang 15 lebih mulus kali ya. bisa ya, bisa bedain ya. Dikit bisa kelihatan. Lebih berbayang ya. Ya, kayak ada yang dragging gitu nggak sih? Waduh, kalau dilihat-lihat lebih banyak dukanya nih daripada sukanya. Apakah artinya saatnya ganti HP? Kepikiran sih ada. Cuma yang mau banget ganti enggak sih. Mau ganti HP apa? iPhone lagi? iPhone sih. 16? 16. Mahal gak sih? Kayaknya di bawahnya aja, tunggu turun harga. Ya gak? Ya gak guys? Kalau Koko beliin sekarang iPhone 16 gimana? Ah ya udahlah, ayolah. Oke, hari ini ya. Serius. Cuman sayangnya iPhone 16-nya belum ada. Oh iya guys, biar gua tahu kalau konsep video kayak gini perlu dilanjutin. Buat kalian yang suka, boleh bantu like video ini ya. Sama kalau ada masukan supaya videonya lebih bagus, boleh banget kasih tahu di komen. Thank you. Dan barulah terlihat kalau emang low light 8 Plus ini cukup jomplang ya dengan iPhone 15 Pro Max. Untuk daylight sih masih oke, karena di sini lihat muka gua cukup gelap. Dynamic range di belakang agak kurang, terutama dalam menghandle cahaya. Lihat lampu-lampu di situ. Foto juga sama.
Mungkin salah satu alasan juga karena emang di 8 Plus ini untuk foto dia nggak ada night mode-nya ya. Jadi emang gambarnya nggak bisa di enhance atau diproses lebih baik lagi. Kalau ini untuk kamera belakangnya jauh juga ya, gelap banget. Sedangkan di 15 Pro Max masih terang. Betul guys, buat spek singkatnya kalian bisa cek di sini ya. Oke, Pi. Kalau ditanya, Cipipi, kalau misalnya beli 8 Plus sekarang, rekomen nggak di 2024? Menurut sih, kalau misalnya tidak masalah dengan baterai, terus HP yang cepet panas, terus tuh stabilisasi video yang agak kurang, dan udah nggak dapet lagi fitur-fitur dari update OS. Kayaknya nggak masalah sih, masih oke-oke aja. Setuju sih. Habis kan sekarang mengingat harganya ya, misalnya yang second itu kalau Koko cek itu sekitar 2-3 jutaan ya. Dengan harga segitu juga udah lumayan bisa cobain apa rasanya iPhone gitu. Dengan performance yang masih terbilang oke sih. Ya walaupun jangan ngarep mainin game berat-berat zaman now sih. Tapi desain iPhone 8 Plus udah rada jadul gak sih? Ya tergantung sih, justru kadang yang vintage yang jadul gitu jadi keunikan sendiri sih buat HP-nya. Sama please hati-hati banget ya buat kalian yang beli second. Kalian itu mesti pertimbangin pertama emailnya bener-bener mesti jelas ya. Takutnya email bodong, sama satu lagi tuh masalah karena ini HP-nya udah lama. Takutnya spare part di dalamnya udah diganti atau udah bukan ori lagi, aduh udah susah sih. Jadi mesti beli yang di tempat yang terpercaya. Itu tadi kalau kalian punya budget yang ngepas ya. Kalau budget kalian berlebih, gue sangat merekomendasikan beli yang pasti-pasti aja sih. Jadi misalnya cari iPhone yang masih support iOS-nya 1-2 tahun ke depan mungkin. Jadi ya biar terasa lebih seger aja gitu. Mungkin iPhone 11